Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru peternak dan juga petani di seluruh Indonesia. Dan di sini seperti yang kita lihat ya teman-teman, untuk sapi kita kebetulan di sini makannya sangat lahap banget ya. Meskipun di sini makan yang dimakan untuk saat ini pagi gini itu kebun jagung atau daun dan juga pohon jagung bekas teman-teman ya. Nah ini alhamdulillah untuk sapinya ini sangat gemuk banget ya. Kalau misalkan kalian simak video saya sebelumnya, itu saya dokumentasikan ketika sapi ini pertama kali baru datang, itu masih kecil ya, masih pedet berapa bulan gitu. Alhamdulillah dalam berapa bulan ini sekarang sudah gemuk seperti ini ya. Dan pada kesempatan ini kita akan berbagi pengalaman ya kepada teman-teman di Indonesia. Bagaimana sih tekniknya atau tipsnya supaya sapi saya ini bisa gemuk seperti ini. Nah tentunya di sini kita akan berbagi pengalaman, yaitu tips cara membuat sapi itu cepat gemuk tanpa menggunakan bahan-bahan kimia ya. Jadi di sini kita hanya memanfaatkan sumber makanan yang ada, yaitu sesuai dengan makanan alami dari sapi kita. Kemudian kita ciptakan iklim yang benar-benar sesuai dengan keinginan sapi, sehingga nanti akan bisa cepat gemuk yang seperti ini teman-teman. Oke sobat semuanya, memang di sini saya tuh terbiasa tidak menggunakan bahan-bahan kimia ya, atau mungkin juga olahan dari pabrik untuk membuat sapi-sapi saya tuh bisa gemuk seperti ini. Jadi di sini berdasarkan dari pengalaman yang sudah saya terapkan bertahun-tahun ya. Sejak dulu itu adalah untuk membuat sapi cekat gemuk, itu adalah diantaranya yang pertama itu adalah terkait tentang pemberian pakan teman-teman ya. Nah pemberian pakan seperti yang kalian lihat di sini adalah saya memberikan pakan, ada damen ya, damen ataupun juga jerami. Kalau misalkan di tempat saya itu jerami itu disebut sebagai damen. Nah inilah damen seperti ini ya. Kemudian berikutnya di sini terkadang bonggol jagung atau mungkin juga pohon jagung ya. Tentunya di sini kita memanfaatkan limbah pertanian tanaman jagung. Nah itu kita bisa manfaatkan untuk pakan dari sapi kita. Jadi kalau menurut saya ya, yang pertama itu terkait tentang pemberian pakan. Jadi kita upayakan untuk memberikan pakan itu yang berkualitas ya. Jadi pakan yang berkualitas, kita pastikan pastikan sapi kita itu mendapatkan pakan yang benar-benar berkualitas tinggi. Seperti halnya jerami. Jerami itu adalah makanan pokok, makanan alami asli dari sapi. Nah ini, jadi kita sediakan pakan yang berkualitas tinggi, yaitu seperti jerami. Kemudian juga hijau-hijauan, itu bisa rumput atau mungkin juga bisa seperti ini ya contohnya kalau sudah saya. Atau mungkin juga ada kolonjono teman-teman ya. Nah itu. Kemudian untuk yang kedua, di sini kita berikan yaitu minum teman-teman ya. Jadi minumnya itu kalau saya terbiasa memberikan minum pada sapi itu adalah memang menggunakan air yang matang ya, air matang. Syukur-syukur kalau misalkan airnya itu hangat ya. Nah itu nanti untuk pakan dan juga minum yang seperti itu, kemudian secara rutin dan jumlah pakan yang cukup. Di sini kita pastikan untuk sapi kita itu mendapatkan jumlah pakan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi dan juga nutrisinya. Jadi saya tidak menggunakan konsentrat atau mungkin juga barang-barang kimia lainnya, sehingga seperti yang kalian lihat untuk sapi saya ini adalah dia itu ini ya, badannya itu kekar teman-teman ya. Jadi tidak nggelembir kalau misalkan teman-teman menggunakan pakan yang kimia. Nah ini kalau misalkan dipegang itu sapinya itu sangat mekal gitu ya, jadi keras gitu. Jadi kita manfaatkan yaitu apa saja yang ada di sekitar kita tadi, yaitu secara alami saja, secara alami, tidak menggunakan bahan kimia itu ya. Selanjutnya di sini kita juga terkait tentang pengelolaan kesehatan, itu merupakan hal yang penting ya. Kalau saya itu pengelolaan kesehatan itu adalah mulai dari kita pengawasan kesehatan ya.
Nah, pengawasan kesehatan, kita lakukan pengawasan kesehatan secara teratur untuk mendeteksi masalah pada sapi kita. Apa kira-kira sapi kita itu nafsu makannya kurang atau enggaknya. Nah, itu kita konsultasikan ke dokter hewan ya. Nah, itu. Kemudian kalau misalkan ada luka, itu kita segera obati ya. Terkadang sapi polai oke itu kan menyebabkan dia luka, entah itu nanti dia terkena batu atau mungkin juga terkena pagar yang seperti ini kita juga harus perhatikan supaya nanti pertumbuhannya bisa maksimal ya. Kemudian juga yang ketiga adalah kandang ya. Nah, terkait dengan kandang, jadi pengelolaan lingkungan ini adalah kita sediakan kandang yang nyaman. Dan kalau di saya itu kandangnya ini ya, yaitu saya buat dengan cor seperti ini. Supaya apa? Supaya ketika dia itu mengeluarkan kotoran maupun juga kencing, airnya itu nggak menggenang, langsung bisa terbuang otomatis ya, lurus gitu. Sehingga nanti sapi kita itu akan nyaman, dia tidak merasa jijik terhadap kotoran-kotorannya sendiri ya, dan dia bersih seperti ini ya untuk sapinya teman-teman. Nah, itu ini adalah untuk kandang, kita upayakan yang nyaman. Pastikan sapi kita memiliki kandang yang nyaman dan bersih untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesehatannya. Kemudian akses air yang cukup ya, pastikan sapi kita memiliki akses air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidrasinya, gitu kan. Jadi kalau misalkan memang agak kotor itu kan kita siram gitu ya. Nah, kita mandikan. Kemudian pengelolaan limbah nih, lakukan pengelolaan limbah yang tepat untuk mengurangi risiko penyakit dan meningkatkan kesehatan lingkungan dari sapi kita. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya ya, itu tentunya teman-teman ketika memelihara sapi itu kan pastinya ingin mendapatkan laba ya. Kalau misalkan sapi betina seperti ini, otomatis laba yang begitu terlihat itu adalah ketika sapi kita tuh hamil atau manak gitu teman-teman. Jadi teman-teman perlu diperhatikan yaitu pengelolaan reproduksinya nih. Jadi pengelolaan breeding ya, teman-teman lakukan pengelolaan breeding yang tepat untuk meningkatkan kemampuan reproduksi sapinya. Kemudian pengelolaan kebuntingan ini, kalau misalkan sudah bunting, lakukan pengelolaan kebuntingan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan reproduksi dari sapinya. Nah, kira-kira adalah seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu ya, ini kita bagikan tips untuk cara merawat sapi agar cepat gemuk ya, khususnya menggunakan bahan-bahan yang secara alami. Insya Allah kalau misalkan itu diterapkan, itu nanti akan sangat bisa maksimal. Mungkin teman-teman bertanya ya, mengapa kok saya tidak menggunakan bahan-bahan kimia, sentrat atau mungkin yang lainnya. Nah, memang di sini karena kita mengutamakan kualitas dari daging ya. Kalian bisa bedakan untuk sapi yang terbiasa dicombor dengan konsentrate ataupun juga dedak, dengan sapi yang memang benar-benar alami, makanannya dari alam seperti ini, dagingnya itu rasanya bagaimana. Ketika kalian pegang itu akan bisa terasa ya. Jadi dia lebih kekar gitu. Dan kualitasnya saya rasa itu sangat bagus banget ya. Oke, kira-kira demikian teman-teman ya untuk berbagi pengalaman dari saya hari ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.